Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, dalam renungan atau khotbah ulang tahun. Tema kita hari ini dalam khotbah ulang tahun adalah ulang tahun itu mahal. Saudaraku yang diberkati, tema kita di hari ulang tahun ini adalah ulang tahun itu mahal. Saudara, khotbah ini saya sampaikan kepada kita semua yang merayakan ulang tahun. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada siapapun Anda, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati, bertambahnya umur, bertambahnya ulang tahun, bertambahlah rahmat kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Yang kedua, saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, ulang tahun itu mahal. Kenapa saya mengatakan ulang tahun itu mahal? Saya baca dulu firman Allah di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 24. Filipi pasal 1 ayat 22 sampai 24. Saudara, dengar firman Allah berkata, "Tetapi jika aku harus hidup," kata Paulus, "di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Kata Paulus, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah tulisan daripada Paulus atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia menulisnya pada waktu dia di penjara dan sebentar lagi dia akan dihukum mati mungkin. Dan akhirnya saudara, dia menulis tentang kehidupan yang berarti atau kehidupan yang saya sebut tadi sebagai tema di hari ulang tahun ini. Kehidupan kita itu mahal. Ulang tahun itu mahal, saudara. Kenapa saya bilang ulang tahun itu mahal? Karena beberapa hal. Pertama, kenapa saya berkata berulang tahun atau bertambahnya umur atau di dalam kita merayakan ulang tahun itu adalah satu yang mahal. Karena pertama, tidak semua orang bisa mengalami apa yang kita alami hari ini, yaitu bertambahnya umur. Karena itu saya punya kesimpulan sederhana, ulang tahun itu mahal. Karena pertama, karena hidup ini adalah kasih karunia. Saudaraku, hidup ini adalah kasih karunia, gift, pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah. Kita sadar bahwa di dalam hidup ini, kalau kita dapat sesuatu ya dari orang-orang penting, orang-orang terhormat, presiden, gubernur, kita mendapatkan sesuatu walaupun itu nilainya tidak terlalu mahal. Seperti ada seorang anak muda NTT yang mendapatkan jaket dari Jokowi. Saya pikir dibanding kalau Jokowi kasih hadiah mobil, maka saya percaya mobil lebih mahal. Tapi karena yang memberikan adalah seorang yang dihormati, seorang yang terkenal, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, yaitu seorang presiden. Ketika membeli jaket itu, saya percaya ada banyak orang akan beli jaket itu dengan sangat mahal. Kenapa? Karena si pemberi jaket itu adalah presiden. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kenapa saya mengatakan ulang tahun itu mahal? Karena hidup ini adalah pemberian, gift, kasih karunia Tuhan. Dari siapa? Dari Dia pemilik hidup. Berarti hidup ini mahal. Ulang tahun itu mahal. Karena yang memberikan kehidupan bukan Anda. Bukan siapapun, tetapi Tuhan Allah. Kalau Tuhan yang kasih, bukankah ini sesuatu yang mahal sekali, yang patut kita hargai? Yang kedua, kenapa ulang tahun atau bertambahnya umur adalah sesuatu yang mahal? Karena tidak semua orang diizinkan hidup sampai hari ini. Saudara lihat ada orang yang baru lahir lalu besok meninggal. Atau ada orang yang karena masih sehat tiba-tiba kecelakaan dan mati. Ada orang yang begitu sehat, begitu baik, penuh dengan harta limpah. Tapi mereka telah dipanggil oleh Bapa di surga. Anda hidup susah, tapi Anda masih hidup. Bukankah hidup ini mahal? Ulang tahun harus kita sadar bahwa kalau Anda bertambah ulang tahun hari ini, hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Hidup ini mahal. Karena itu saudara, yang kedua, kenapa hidup ini mahal? Karena tidak semua orang dipilih untuk bisa hidup sampai hari ini.
Sekali lagi, tidak semua orang ditentukan, dipilih, diberi hadiah untuk bisa hidup sampai hari ini. Ada orang yang sedang bergumul dengan selang-selang kecil di rumah sakit. Ada orang yang sedang bergumul dengan kanker untuk bisa bertahan hidup sampai hari esok. Tapi kalau Anda sehat, Anda hidup, itu berarti hidup ini mahal. Karena tidak semua orang bisa hidup sampai hari ini. Yang ketiga, bahwa hidup ini mahal. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa merayakan ulang tahun sekali lagi. Saudara-saudara, ada orang yang merayakan ulang tahun misalnya tahun lalu, tapi mungkin tahun ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka telah tiada. Kalau hari ini Anda bisa berulang tahun yang kembali terjadi, ini sebuah kasih karunia. Dan gunakan ini dengan baik. Saudara, kesimpulan saya sederhana. Kalau menyadari bahwa ulang tahun, bertambahnya umur adalah sebuah peringatan dari surga bahwa hidupmu sangat mahal. Kalau begitu, menyadari bahwa hidup ini mahal, apa yang harus Anda lakukan? Sederhana. Kalau kita sadar bahwa hidup ini berharga, maka kita tidak akan menjualnya dengan murahan. Apa maksud saya? Maksud saya adalah, apa sikap kita yang harus dimiliki oleh kita yang berulang tahun, yang hari ini oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan kasih kita umur panjang. Yang pertama yang harus kita sadari, pertama bahwa hidup ini mahal, nafas ini mahal, kehidupan ini mahal, ulang tahun ini mahal, pemberian hidup hari ini mahal. Kalau begitu, menyadari bahwa hidup ini mahal, maka kita harus melakukan hal-hal yang juga mahal. Maksud saya begini, saudara-saudara, setiap barang kita, entah itu terbuat dari emas, permata, tidak akan dijual murah. Kenapa? Karena dasarnya barang itu mahal. Kalau barang itu murahan, mau coba dipoles model apapun tetap murahan. Tapi emas, permata, mutiara adalah barang-barang berharga. Jadi saudara-saudara, dengan sendirinya dia mahal. Dia tidak bisa dijual murah. Kalaupun dijual murah, itu hak daripada si penjual. Tetapi pada dasarnya barang-barang itu barang berharga. Kalau Anda dikasih umur panjang, kalau Anda berulang tahun hari ini, dengar. Itu adalah sesuatu pemberian dari Allah yang luar biasa, yang sangat mahal. Kalau kita sadar bahwa hidup ini mahal, kenapa saya bilang hidup ini mahal? Bukan hanya karena, dengar baik-baik, hidup ini bukan hanya mahal karena Allah memberi kita kasih karunia. Tapi yang kedua, hidup ini mahal bukan karena biaya hidupnya yang mahal. Saudara tahu hari ini makan, minum semua serba mahal. Pakaian yang Anda gunakan juga mahal. Kehidupan kita di hari-hari ini sangat mahal. Bukan itu yang menentukan Anda mahal. Tetapi saya meyakini menurut firman Allah, saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Berarti hidup ini mahal karena yang membeli kita dan yang menebus kita dan yang memberi kesempatan kita hidup adalah Allah yang mati di atas Golgota, yaitu Yesus Kristus. Tapi yang kedua, saudara-saudara menyadari bahwa hidup ini mahal bukan karena hanya biaya hidup tadi saya bilang. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup ini mahal karena tadi saya mengatakan karena Tuhan telah membeli kita atau telah memberi label kepada kita bahwa kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini mahal, kalau kita sadar bahwa hidup ini berharga, maka isilah hidup ini dengan baik, isilah hidup ini dengan cara-cara yang berharga dan bukan cara-cara yang murahan. Apa itu cara-cara yang murahan? Hidup dengan cara murahan. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam menyakiti hati Tuhan, hidup sembrono, hidup hanya mengikuti hawa nafsu, hidup yang hanya mengikuti dosa dan kesenangan. Bagi saya itu adalah satu yang murahan. Kenapa saya bilang itu murahan? Karena Rasul Paulus di firman Tuhan yang lain dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Semua yang ada di belakang bukan hanya merupakan kebanggaan dia, yaitu masa lalunya sebagai seorang mantan orang Yahudi yang pintar, cemerlang, luar biasa dalam memahami teologi perjanjian lama, yaitu hukum Taurat dan sebagainya. Tapi saya percaya dia sedang bicara tentang masa lalunya sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang penjahat. Dan kalau dia hidup, itu hanya kasih karunia Tuhan. Dan dia berkata, aku melupakan itu dan aku menganggapnya sampah. Masa lalu kita, apalagi berhubungan dengan dosa, adalah sesuatu yang murahan. Dan sayang kalau orang-orang mahal seperti Anda yang diberi nafas oleh Tuhan harus hidup dengan cara yang murahan.
Apalagi kalau kita membuat hidup kita makin murahan. Dengan apa? Dengan hidup di dalam dosa. Pada waktu Anda hidup di dalam dosa, nilaimu di hadapan Tuhan murah. Karena itu dia mau menebus Anda. Karena dia sadar bahwa hidupmu mahal. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang terakhir menurut Alkitab tadi. Saya baca sekali lagi. Tetapi jika aku harus hidup. Artinya ini adalah kasih karunia. Kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita sadar bahwa ulang tahun itu mahal. Karena itu lakukanlah hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah cara terbaik kita menghargai hidup ini. Cara terbaik kita menghargai hidup yang mahal ini, yaitu kasih karunia Tuhan untuk Tuhan tambahkan umur di dalam hidup kita adalah satu. Hidup dengan cara-cara yang berharga. Isilah hidup dengan hal-hal yang berkualitas, maksud saya. Bahwa hidup ini karena berharga, maka harus hidup ini diisi dengan hal-hal yang berkualitas. Apa itu hal-hal berkualitas? Cintailah Tuhan Yesus, beribadahlah kepada Tuhan, cintailah keluargamu, istrimu, suamimu, dan anak-anakmu. Bagi saudara-saudara masih muda, apa itu hidup yang berharga? Pakai hidup ini untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kalau Anda sebagai seorang mahasiswa, kuliahlah dan berilah nilai bagi hidupmu. Bukan hanya lewat ijazah yang kau dapat, tapi memberi kualitas hidup di masa depanmu dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang mempermuliakan Tuhan, cara-cara yang membuat engkau makin hari makin jadi orang luar biasa. Kalau Anda seorang pegawai, kalau Tuhan kasih umur panjang, pakailah hidup ini untuk apa? Untuk bekerja memberi kualitas kepada tempat di mana engkau bekerja. Sehingga hasil yang engkau dapat pun adalah hasil yang berkualitas. Sehingga dari hasil yang berkualitas itu, Anda menggunakannya untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Sehingga bukan hanya hidupmu yang berkualitas, tapi engkau melahirkan orang-orang yang berkualitas setelah engkau. Setelah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi hidup ini tidak akan terjadi dua kali. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sebab hidup ini terbatas. Ada waktu di mana Anda tidak lagi bisa hidup dengan apa yang Anda bisa kerjakan. Maksud saya begini, tidak semua orang yang sehat diberi umur panjang. Dan tidak semua orang yang sakit diberi kematian. Apa artinya? Tidak semua orang sehat. Sekali lagi, tidak semua orang sehat berumur panjang. Dan tidak semua orang yang sakit berumur pendek. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, tapi sampai hari ini dia masih hidup. Itulah kasih karunia. Dan ada banyak orang yang sehat, namun hari ini oleh kecelakaan, oleh satu peristiwa yang lain, mereka telah meninggal. Berarti hidup ini bukan bicara tentang mampunya engkau menjalani hidup ini. Hidup ini bicara tentang kasih karunia Tuhan, penghargaan dari sorga untuk memberi Anda kesempatan. Hidup ini sekali lagi bagikan permainan sepak bola dan olahraga yang lain. Kita punya timing, kita punya waktu. Orang bertinju punya waktu. Orang berlari punya waktu. Orang lomba sepak atau main sepak bola juga punya waktu. Jadi di waktu yang ada itu, misalnya pemain sepak bola 2 kali 45 menit. Berarti 2 kali 45 menit itu kesempatan para pemain untuk mencetak gol ke gawang lawan. Setelah 45 menit, Anda mau isi gol 100 kali, Anda tidak diperhitungkan. Demikian dengan hidup ini. Hidup ini diberi waktu. Ada orang diberi waktu 2 tahun. Ada orang diberi waktu 5 tahun. Ada orang diberi waktu 10 tahun. Ada orang diberi waktu 80 tahun. Bahkan ada orang diberi waktu 100 tahun lebih. Tapi kita tidak tahu pemberian waktu itu. Setiap pemberian dalam hidup kita berbeda-beda. Saya tidak tahu pemberian kepada saya berapa tahun. Tapi Alkitab mengatakan manusia itu hidupnya hanya 70. Kalaupun lewat 80, hidupnya penuh penderitaan. Maksud saya begini, saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Hidup ini bukan karena kita mampu menjaganya. Tapi hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Menyadari hidup ini kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengisinya dengan hal-hal yang luar biasa.
bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini dapat memberkati kita dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Jerry Adu mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi pada setiap kita yang merayakannya. Dan doa saya, Tuhan selalu menyertai saudara, memberkati saudara dengan hal-hal hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan bila Anda diberkati dengan video-video saya, ada banyak video-video saya yang saya berharap dapat memberkati Anda. Dan kalau Anda diberkati, Anda lakukan hal ini. Klik like, share, komen, dan berbagi kepada orang lain supaya orang lain banyak diberkati. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari kami. Saya Pendeta Jerry Adu, dan saya percaya Anda pasti diberkati. Khotbah saya berusaha untuk sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh banyak orang. Sekali lagi, shalom, selamat ulang tahun sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.